Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang Internet of Things atau IoT dalam industri. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Pratama dan rekan tim saya. Saya Muhammad Isa Sarizal. Saya Devano Gotikardo. Saya Muhammad Raka Saputra. Oke, masuk ke IoT konsepnya. Nah, IoT ini memungkinkan objek di sekitar kita untuk terhubung dan berinteraksi dengan infrastruktur digital, memungkinkan pemantauan, kontrol, dan otomasi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, transportasi, rumah pintar, dan industri. Oke, selanjutnya ada penerapan IoT untuk pengawasan produksi. Di sini ada 4, yaitu pemantauan kualitas produk secara real time. Maksudnya adalah sensor IoT memantau kualitas produk selama proses produksi untuk memastikan produk sesuai standar dan mendeteksi masalah segera. Lalu yang kedua ada pemantauan dan perawatan mesin produksi, yaitu sensor memantau kondisi mesin secara real time untuk mencegah kerusakan, mendeteksi anomali, dan menjadwalkan perawatan prediktif sehingga mengurangi downtime mesin. Lalu yang ketiga ada otomatisasi dan pengendalian proses produksi. IoT memungkinkan pengendalian mesin secara otomatis sesuai jadwal produksi dan adaptasi cepat terhadap perubahan tanpa campur tangan manual langsung. Lalu yang terakhir ada pengoptimalan efisiensi proses produksi. Data produksi dikumpulkan, dianalisis, dan untuk mengidentifikasi cara meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalisasi kesalahan manusia. Next. Selanjutnya ada penerapan IoT dalam industri kimia untuk peningkatan produksi. Yang pertama itu ada real-time process monitoring, yang mana proses produksi akan memungkinkan untuk pemasangan sensor pintar di setiap titik krisis proses untuk memantau parameter secara terus-menerus dan mengirimkan data langsung ke cloud atau sistem SCADA. Yang kedua ada optimasi kendali dan pengaturan proses. IoT mengubah sistem kendali tradisional atau konvensional menjadi adaptive control system yang mampu menyesuaikan parameter operasi secara otomatis berdasarkan data sensor dan model proses yang telah diperbarui. Selanjutnya ada pengelolaan energi dan utilitas. Industri kimia merupakan sektor dengan intensitas energi tinggi, terutama untuk operasi pemanasan, pendinginan, dan pemompaan. IoT berperan penting dalam memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan penggunaan energi dan utilitas seperti listrik, uap, air, gas, udara, tekanan. Selanjutnya ada quality control dan traceability. IoT memungkinkan pengendalian mutu berbasis data real-time dari bahan baku hingga produk akhir. Sistem ini mendeteksi anomali kualitas, tapi juga mencatat jejak digital dari setiap batch produksi. Selanjutnya ada otomasi batch. Banyak proses kimia seperti pembuatan resin, farmasi, atau polimer menggunakan sistem batch. IoT mendukung otomatisasi batch untuk memastikan reproduksibilitas, keamanan, dan efisiensi waktu siklus produksi. Next. Selanjutnya penerapan IoT dalam industri kimia untuk keamanan, yaitu pertama pemantauan lingkungan, di mana IoT memantau gas berbahaya, suhu nit, proses tekanan tangki, hingga tingkat kebocoran bahan kimia secara terus-menerus melalui informasi dikirim ke dashboard pusat sehingga potensi bahaya terlihat lebih awal. Kemudian sebagai sistem deteksi mendeteksi kebocoran gas, lonjakan tekanan, atau perubahan suhu ekstrim melalui alarm otomatis, hingga dalam sistem bisa langsung memicu shutdown otomatis pada proses tertentu demi mencegah kecelakaan. Dan yang ketiga sebagai wearable safety, di mana alat pelindung yang dilengkapi IoT pada helm, rompi, dan alat napas sehingga memonitor kondisi pekerja seperti
paparan gas beracun atau detak jantung. Dan yang keempat sebagai cyber security, di mana melindungi terhadap jaringan kontrol industri. Next. Oke, masuk ke tantangan IoT di dalam industri. Jadi penerapan IoT di industri menghadapi tantangan seperti sulitnya integrasi dengan sistem lama. Nah, risiko keamanan data, biaya implementasi yang sangat mahal, serta keterbatasan jaringan dan SDM yang belum siap. Nah, selain itu juga volume data yang besar dan kurangnya standarisasi menyulitkan analisis. Karena itu dibutuhkan strategi integrasi, peningkatan keamanan, serta pengembangan infrastruktur dan keahlian agar IoT dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Nah, untuk Next. kesimpulannya sendiri, penggunaan Internet of Things memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan meningkatkan konektivitas di berbagai bidang. IoT dalam industri kimia melalui pemantauan real-time, deteksi dini bahaya, dan respon otomatis akan mampu menciptakan operasional industri kimia yang lebih aman, terkendali, dan berkelanjutan. Terima kasih pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.